Selamat siang Sport Friends, kita jumpa lagi dalam program magazine Confederation Cup Russia 2017. Sebuah program yang membahas seputar perhelatan Piala Konfederasi 2017. Piala Konfederasi merupakan kejuaraan sepak bola resmi yang diadakan oleh FIFA yang mempertemukan juara dari setiap konfederasi yang dinaungi oleh FIFA. Kejuaraan ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, yaitu setahun sebelum berlangsungnya Piala Dunia. Di setiap turnamen Piala Konfederasi diikuti oleh 8 negara, yaitu 6 negara yang juara di kompetisi regional UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, dan OFC, plus juara bertahan Piala Dunia dan negara yang menjadi tuan rumah Piala Konfederasi itu sendiri. Brazil adalah juara bertahan Piala Konfederasi setelah pada tahun 2013 mengalahkan Spanyol di final dengan skor akhir 3-0. Itu merupakan gelar keempat Brazil selama keikutsertaan mereka di Piala Konfederasi dan menjadikan mereka negara dengan pengkoleksi gelar terbanyak di ajang ini. Namun Brazil dipastikan absen pertama kalinya di ajang kali ini sejak tahun 95 karena mereka gagal menjadi juara di Copa America 2015. Zona CONMEBOL sendiri akan diwakilkan oleh Chile yang menjadi juara saat itu. Awalnya, Piala Konfederasi diselenggarakan pertama kali di Arab Saudi dengan nama Piala Raja Fahd pada tahun 1992 hingga tahun 1995. Kemudian, kejuaraan ini menjadi agenda FIFA dan pertama kali diadakan kembali di Arab Saudi dengan nama Piala Konfederasi pada tahun 1997. Hingga tahun 2005, Piala Konfederasi dilakukan setiap 2 tahun sekali, yang akhirnya kemudian diubah menjadi setiap 4 tahun sekali mulai tahun 2009 di Afrika Selatan untuk melihat kesiapan tuan rumah menyambut Piala Dunia. Sistem dari Piala Konfederasi sendiri membagi 8 tim ke dalam 2 grup yang berbeda, yaitu grup A dan grup B. Setiap tim di grup akan saling bertemu dalam 1 kali pertandingan yang mana setiap tim akan total bermain dalam 3 match. 2 tim teratas di tiap grup akan melaju di babak semifinal. Juara grup A akan melawan runner-up grup B dan sebaliknya, juara grup B akan menghadapi runner-up grup A. Dan pemenang di babak semifinal berhak melaju ke babak final untuk memperebutkan gelar juara. Sedangkan tim yang kalah pada semifinal tetap bertanding untuk memperebutkan peringkat ketiga kejuaraan ini. Piala Konfederasi 2017 akan menjadi event yang ke-10 sejak ajang ini dilaksanakan. Dan 8 negara pun sudah menyiapkan tim demi meraih gelar juara. Well, Sport Friends, itulah informasi singkat mengenai Piala Konfederasi. Negara manakah yang menjadi jagoanmu untuk menjadi kampiun Piala Konfederasi 2017? Saksikan pertandingan selengkapnya hanya di RTV. Tahun 2013, final Piala Konfederasi mempertemukan tuan rumah Brazil melawan juara Piala Dunia 2010 Spanyol. Disaksikan lebih dari 73.000 penonton di Estadio do Maracanã, Rio de Janeiro. Kedua tim saling menunjukkan gengsi karena tim Samba bermain di kandang sendiri, sedangkan Spanyol membawa gelar juara Piala Dunia 2010. Peluit babak pertama ditiup, Brazil menunjukkan kemampuannya. Umpan silang Hope membuat kemelut di mulut gawang yang dijaga Iker Casillas dan dimanfaatkan Fred untuk mencetak gol. Tim Samba unggul dengan skor 1-0.
Matador pun merespon dengan cepat. Melalui skema umpan-umpan pendek, Juan Mata menyodorkan umpan datar kepada Pedro yang tak terjaga pemain bertahan Brazil. Namun sayang, tendangan kaki kiri Pedro Rodriguez mampu diblok oleh David Luiz. Brazil memegang kendali permainan melalui umpan 1-2. Mantan pemain Santos, Neymar mencetak gol untuk tim Samba Brazil. Skor 2-0 untuk Brazil. Tuan rumah Brazil semakin menggila. Akibat kesalahan pemain Spanyol, Brazil mampu memanfaatkannya dengan baik. Fred mencetak brace dan membuat timnas Brazil unggul 3-0. Spanyol memiliki kesempatan saat Jesus Navas dilanggar di kotak terlarang. Tim Matador mendapatkan tendangan penalti. Sergio Ramos ditunjuk sebagai Algojo. Namun sangat disayangkan kesempatan itu tidak dapat dilakukan dengan baik. Tendangan Sergio Ramos masih melebar dari gawang Julio Cesar. Spanyol pun kehilangan pemain bertahannya. Gerard Piqué mendapatkan kartu merah karena men-tackle keras Neymar. Wasit pun meniup peluit panjang babak kedua dan berakhirnya partai final antara Brazil melawan Spanyol. Brazil menang telak 3-0. Dengan kemenangan ini, Brazil mendapatkan gelar juara keempat dan menjadi yang terbanyak dalam turnamen ini. Brazil menjadi kampiun pada perhelatan Confederation Cup 2013 atau turnamen yang digelar 1 tahun sebelum gelaran Piala Dunia 2014. Pada turnamen yang hanya diikuti 8 negara tersebut, Brazil berhasil menyapu bersih semua kemenangan. Di fase grup, Brazil tampil sempurna dengan raihan 9 poin dari hasil 3 kemenangan. Pada gelaran ini, sosok bernama Neymar Junior tampil sebagai bintang. Baru berusia 21 tahun pada saat itu, Neymar merupakan andalan dari pelatih Filipe Luis Scolari di lini depan. Tidak tanggung-tanggung, Scolari memberikan nomor punggung keramat yaitu nomor 10 setelah sebelumnya menggunakan nomor punggung 11. Sinar terang Neymar sudah langsung terlihat pada pertandingan pertama. Baru memasuki menit ketiga, Neymar berhasil mencetak gol pembuka untuk Brazil. Pada pertandingan itu, Brazil menang dengan skor 3-0. Di pertandingan kedua, lagi-lagi Neymar mencetak gol pembuka untuk Brazil ketika mengalahkan Meksiko 2-0. Neymar meraih predikat Man of the Match-nya yang ketiga ketika dirinya ikut menyumbangkan gol untuk Brazil yang menang 2-4 dari tim kuat Italia. Lolos sebagai juara grup A, Brazil harus bertemu dengan Uruguay yang menjadi runner-up grup B. Di pertandingan kali ini memang Neymar tidak mencetak gol, namun kontribusinya untuk tim tidak perlu diragukan lagi. Di babak final, Neymar ikut andil dengan menyumbangkan gol ke gawang Spanyol yang harus mengakui keperkasaan Brazil dengan skor telak 3-0. Raihan 4 golnya membawa Neymar mengangkat trofi bergengsi individual yaitu gelar Golden Ball, trofi pengakuan pemain terbaik sepanjang turnamen.
Sinar Neymar pun terus berlanjut di level klub. Selepas gelaran Confederation Cup, Neymar yang bergabung dengan raksasa Katalan Barcelona membuat lini depan El Barça menakutkan. Hingga saat ini, Neymar tercatat sudah menorehkan 123 penampilan dan 68 gol. Bukan tidak mungkin catatan itu akan terus bertambah, mengingat posisi Neymar di sektor kiri penyerangan Barcelona tidak tergantikan. Memang, Sport Fans tidak akan bisa melihat aksi Neymar di gelaran Confederation Cup tahun 2017 ini. Karena Brasil bukanlah juara Copa America atau juara Piala Dunia dan bukan juga tuan rumah penyelenggara. Namun, aksi-aksi Neymar di pentas La Liga musim depan masih akan menyuguhkan sajian terbaik. Pemain sepak bola pasti tak jauh dengan yang namanya social media untuk mengunggah segala aktivitasnya di lapangan maupun di luar lapangan hijau, seperti video yang satu ini. Tak perlu kita ragukan lagi kehebatan pemain satu ini dalam mengolah si kulit bundar. Yap, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo? Segudang prestasi sudah didapati oleh pemain bernomor punggung 7 ini. Dari menjuarai Liga Champions, pemain terbaik dunia, hingga membawa negaranya Portugal menjuarai Piala Eropa pada tahun 2016 dan mengikuti Piala Konfederasi 2017 di Rusia. Video ini menceritakan sang mega bintang Real Madrid yang menyamar menjadi warga biasa dan mengajak orang-orang untuk bermain sepak bola di tengah keramaian kota Madrid. Hingga suatu ketika ada seorang anak yang menghampiri Ronaldo dan bermain bersamanya. Di akhir video, Ronaldo memberikan tanda tangan di bola yang tadi dimainkan dan membuka penyamarannya. Sontak, si anak kecil dan orang-orang di sekitar terkejut melihatnya. Dan Ronaldo pun memberikan pelukan hangat kepada si anak tersebut serta bola yang sudah dibubuhi tanda tangannya. Wow, so sweet ya Ronaldo. Di tahun ini, tim nasional Jerman akan mengikuti Piala Konfederasi yang akan diadakan di Rusia. Der Panzer menjadi kontestan di turnamen ini karena menjuarai Piala Dunia pada tahun 2014. Salah satu pemain tengah Jerman, Julian Draxler, mengunggah foto di akun Instagram miliknya dengan memberikan caption, "Good game and performance. We had a great preparation for the Confed Cup." Yang artinya, permainan dan performa yang baik. Kami memiliki kesiapan yang sangat bagus untuk turnamen konfederasi. Di Piala Konfederasi tim nasional, Jerman akan bersaing dengan Kamerun, Australia, dan tim nasional Chile. Dari benua Afrika, Chile merupakan tim nasional yang baru kali pertama mengikuti Piala Konfederasi 2017. Sebagai juara Copa America 2015, Chile akan bersaing dengan juara Piala Afrika 2017 Kamerun, juara Oseania, Australia, dan satu lagi merupakan lawan terberat di babak grup B, yaitu tim nasional Jerman. Di akun Instagram milik tim nasional Chile mengunggah foto saat para pemain La Roja sedang melakukan latihan untuk mempersiapkan fisik dan mental untuk mengikuti Piala Konfederasi. Selain itu, mereka akan melakukan pertandingan persahabatan lawan Rumania. Bisa kita lihat bahwa tim nasional Chile benar-benar serius dalam melakukan latihan dan membawa skuad terbaiknya seperti Alexis Sanchez dan Eduardo Vargas. Kembali lagi di highlights program Magazine Confederation Cup Russia 2017.
Jerman adalah salah satu dari 8 negara yang ikut berpartisipasi dalam kejuaraan Piala Konfederasi FIFA 2017. Die Mannschaft hadir di Rusia sebagai juara bertahan Piala Dunia 2014 yang dikala itu dihelat di Brazil. Di babak final, Jerman mengalahkan tim nasional Argentina yang dimotori oleh pemain terbaik dunia Lionel Messi. Mario Götze menjadi pahlawan Jerman dengan golnya yang dicetak pada babak perpanjangan waktu, tepatnya pada menit 113. Jerman saat itu mengakhiri kutukan negara asal Eropa yang belum pernah merasakan gelar juara jika Piala Dunia diselenggarakan di Amerika Selatan. Di Piala Konfederasi 2017, Jerman tergabung dalam grup B, bersaing dengan wakil Afrika Kamerun, juara Copa America Chile, dan juga wakil benua Asia yaitu Australia. Pelatih Jerman Joachim Löw pun sudah menentukan 22 pemain yang diboyongnya untuk berlaga di Rusia. Beberapa pemain senior Jerman tak dipanggil kali ini, seperti Mesut Ozil, Thomas Müller, ataupun Semi Khedira. Löw lebih banyak memilih pemain muda untuk menambah jam terbang mereka di ajang internasional. Tercatat hanya Julian Draxler yang capsnya mencapai angka 30, lebih banyak dibanding dengan pemain lainnya. Mungkin hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan para staf pelatih Jerman untuk menunjuk Draxler sebagai kapten Jerman di Piala Konfederasi 2017. Draxler pun dapat dikatakan sebagai pemain kunci Jerman di ajang ini. Pemain yang kini berseragam PSG ini bermain cukup apik selama membela klub raksasa Prancis itu. Sejak didatangkan dari Wolfsburg pada Januari lalu, sang winger telah bermain dalam 17 laga dan mencetak 4 gol untuk klub ibu kota Prancis itu. Walaupun banyak memunculkan nama-nama baru, Jerman tetap merupakan salah satu kandidat juara Piala Konfederasi kali ini. Predikat sebagai tim terbaik dunia pun harus tetap dipegang oleh lawan-lawan Jerman di fase grup jika tak ingin tergelincir. Bagi kubu Jerman pun, predikat tersebut bisa jadi bumerang. Terlebih di 2 kali keikutsertaan mereka sebelumnya di Piala Konfederasi, prestasi terbaik Die Mannschaft adalah hanya mampu meraih peringkat ketiga pada tahun 2005. Sport Friends, mampukah anak-anak muda Jerman meraih juara Piala Konfederasi untuk pertama kalinya? Mendengar kata New Zealand atau Selandia Baru dalam bahasa Indonesia, maka yang terlintas di pikiran Sport Friend adalah negara kepulauan yang dikelilingi lautan dan pemandangan gunung yang luar biasa. New Zealand juga terkenal dengan olahraga rugby yang menjadi olahraga nomor 1 di sana. Bahkan, New Zealand adalah peringkat pertama World Rugby pada 5 Juni 2017. Tidak heran jika mayoritas atlet di sana adalah atlet rugby. Tapi tahukah Sport Friends bahwa tim nasional sepak bola New Zealand akan berlaga di Confederation Cup Russia 2017? Ya, mereka akan berlaga di turnamen 4 tahunan yang diikuti 8 negara tersebut dengan modal OFC Nation Cup 2016 atau yang lebih dikenal dengan juara Piala Oceania. Sejak beralihnya Australia ke zona Asia pada tahun 2006, New Zealand menjadi raja di sepak bola Oceania. New Zealand bukanlah negara langganan Piala Dunia. Sepanjang sejarah berdirinya mereka, tercatat baru 2 kali mereka tampil di Piala Dunia. Yang pertama di Piala Dunia 1982 Spanyol, dengan hasil 3 kali kekalahan di fase grup. Penampilan kedua mereka baru terjadi di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Prestasi mereka lumayan membaik dengan 3 hasil seri tanpa kekalahan. Hasil spektakuler mereka adalah menahan imbang tim kuat Eropa Italia 1-1. Di Confederation Cup Russia nanti, mereka akan bergabung di grup A bersama tuan rumah Rusia, wakil zona Amerika, Meksiko, dan juara Eropa 2016 Portugal. Di atas kertas, peluang mereka untuk memberikan sedikit kejutan sangatlah kecil. Mayoritas dari pemain timnas New Zealand bermain di luar negeri. Hal itu dikarenakan status liga mereka yang semi-profesional. Bahkan, Wellington Phoenix, tim asli New Zealand, berlaga di Liga Profesional Australia. Salah satu pemain senior dan pencetak gol terbanyak New Zealand, Shane Smeltz, bermain di salah satu klub Liga Indonesia yaitu Borneo FC.
Well, sport friends, kita tunggu saja kiprah New Zealand di Confederation Cup Russia 2017. Mulai Sabtu, 17 Juni 2017, hanya di RTV.